Assalamualaikum moms, halo semuanya. Selamat datang di keluarga B Channel, keluarga yang selalu bahagia bersama untuk selamanya. Hai, halo moms, halo semuanya. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga kalian semua terhindar dari virus yang sekarang lagi ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia ya moms ya. Halo, yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih udah mau klik video aku. Salam kenal, aku Mama Elvira, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Di video kali ini Mama El bakalan bikin budget untuk bulan Juli dan bakalan sedikit bahas tentang bolehkah seorang suami merahasiakan penghasilannya dari seorang istri. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, dalam agama Islam sebenarnya suami itu wajib menafkahi istri ya moms ya. Dalam artian menafkahi kebutuhan pokoknya, pakaian, tempat tinggal, dan makan, yaitu secara baik, pantas, dan layak. Jadi kalau suami sudah baik, pantas, dan layak menafkahi istri, anak, dan kebutuhannya, tidak pelit ataupun zolim. Jadi zolim di sini itu maksudnya dia merahasiakan penghasilannya dari istri, tapi istri, anak, dan kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi. Itu yang dimaksud zolim banget ya moms ya. Jadi suami itu wajib banget harus memenuhi kebutuhan istri, anak, dan keluarga dulu, baru boleh dia merahasiakan penghasilannya dari istri ya moms ya. Jadi kesimpulannya dari bolehkah suami merahasiakan penghasilan dari istri adalah suami boleh merahasiakan penghasilannya asalkan kebutuhan istri, anak, dan kebutuhan rumah itu udah tercukupi dengan baik, pantas, dan layak ya moms ya. Mungkin penjelasan Mama El belum terlalu jelas, tapi kalian semua bisa cari lagi, search di Google, banyak banget tentang bolehkah suami merahasiakan penghasilannya dari istri. Ini adalah sedikit bagian kecil dari penjelasan Mama El, semoga bermanfaat. Tapi balik lagi ya moms ya, ke pribadi dan individu masing-masing mau bagaimana. Kalau untuk suami Mama El sendiri sih alhamdulillah Mama El tuh dipercaya memegang penuh gajinya Pak suami atau Papa El. Jadi alhamdulillah Mama El mengatur keuangan rumah tangganya itu secara transparan ya moms ya. Jadi Papa El juga tahu pengeluarannya, makanya Mama El selalu bikin anggaran. Jadi kita walaupun suami istri kita juga harus terbuka ya moms ya, nggak nutup-nutupin. Dan usahakan banget saat mengatur keuangan itu diskusi sama suami ya moms. Sebelum lanjut, pinta like-nya dong. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng, karena itu gratis. Lanjut yang tadi ya moms ya, kita sebagai istri juga harus banget terbuka dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jadi kita juga nggak boleh foya-foya sendiri dengan uang yang dikasih suami. Kita harus ingat suami juga, suami kerja keras untuk kita keluarga di rumah. Dan kalau mau foya-foya pun biasanya Mama El itu bareng sama Papa El dan anak, yaitu seperti jalan-jalan. Jadi kita selalu foya-foya bareng-bareng ya moms ya. Jadi hidup kita insya Allah bakalan bahagia. Lanjut, pendapatan Papa El sendiri adalah sebesar 4.800.000. Dan pengeluaran wajib di keluargaku itu ada cicilan ya moms ya. Kebetulan kita punya cicilan 1 bulannya itu 700. Lalu untuk listrik sendiri itu lumayan gede ya moms ya, di keluargaku itu sebesar 600.000 rupiah. Ini gede banget. Mama El juga bingung udah ngurang-ngurangin tetap segitu, mungkin karena penggunaan AC juga ya moms ya. Terus kalau air sendiri itu 150.000, Mama El pakai air pump. Lanjut untuk internet, kalau internet itu sebesar 120.000 dalam waktu 1 bulan ya moms ya. Dan untuk keamanan dan sampah di sini, di perumahan sini itu sebesar 110.000. Jadi lumayan ya moms ya keamanan sama sampahnya di sini. Dan yang terakhir itu untuk orang tua itu sebesar 200, karena Mama El udah nggak ada orang tua, jadi cuma orang tua dari papanya El.
Maka dari itu total dari pengeluaran wajib yang ada dari cicilan 700, listrik 600.000, air 150, internetnya 120, keamanan sampah yaitu sebesar 110, dan untuk orang tua sebesar 200, yaitu totalnya 1.880.000. Ini adalah kebutuhan wajib yang harus Mama El keluarin setiap bulannya. Dan lanjut lagi untuk pengeluaran kebutuhan. Untuk pengeluaran kebutuhan sendiri di masing-masing rumah tangga itu pastinya berbeda-beda ya Moms ya. Sama juga dengan pengeluaran wajibnya. Masing-masing rumah tangga mempunyai perbedaan untuk pengeluaran masing-masing kebutuhan. Yang pertama, untuk kebutuhan beras, Mama El biasa habis 200.000, itu dapat 19 kilo. Jadi Mama El juga setiap hari Jumat bikin nasi Jumat. Jadi 19 kilo itu nggak cuma buat makan sendiri, tapi buat bikin nasi Jumat juga untuk tiap hari Jumat ya Moms ya. Dan untuk belanja mingguan sendiri, tiap minggunya Mama El habis 200.000. Jadi untuk satu bulannya itu sekitar 800.000. Itu juga udah bikin nasi Jumat juga ya Moms ya. Terus belanja bulanannya itu 700.000, itu udah sama pampers dan susunya Elvira dan kebutuhan persabunan dan lain-lain ya Moms ya. Lanjut untuk galon dan gas, karena Mama El minumnya air galon, jadi buat masak juga itu habisnya itu 150. Untuk jajan Mama El anggarin satu bulan itu 150 untuk Mama El, Elvira dan Papa El. Biasanya sering jajan kalau sore-sore. Terus untuk weekend sendiri Mama El anggarin sebesar 300, karena kita juga harus mempunyai anggaran weekend. Biasanya weekend kita kan nggak masak dan jajan di luar dan seringnya jalan juga, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Total dari pengeluaran kebutuhan itu sebesar 2.300.000. Jadi untuk kebutuhan pengeluaran kebutuhan dan kebutuhan wajibnya itu lebih gede pengeluaran kebutuhannya Moms ya. Dari antara pengeluaran wajib dan kebutuhan itu dijumlahkan, lalu mendapat totalnya itu sebesar 4.180.000 rupiah. Dan itu merupakan pengeluaran tiap bulannya yang harus Mama El keluarkan ya Moms ya. Jadi menurut Mama El itu juga lumayan gede banget, dan ini juga udah berusaha irit, tapi kita juga menikmati hidup ya Moms ya. Hidupnya tuh nggak lempeng-lempeng aja gitu. Jadi dari total 4.180.000 itu kita kurangi dari penghasilannya itu kan 4.800.000, dikurangin totalnya 4.180.000, dan ketemulah sisanya yaitu 620.000. Dari uang 620.000 ini Mama El juga bagi untuk yang paling penting itu menabung. Menabungnya itu Mama El sisain sebesar 500.000 rupiah tiap bulannya. Kenapa menabungnya di akhir ya Moms ya? Karena kita harus memperhitungkan dulu pengeluaran wajib dan kebutuhannya dulu. Jadi menabung itu nggak dipaksakan, karena menabung itu sisanya dan harus dibikin fun, yaitu bahagia. Selanjutnya sisanya 120.000-nya untuk dana darurat. Dana darurat itu selalu ada ya Moms, buat keperluan yang mendadak. Kalau ada yang sakit, atau ada yang meninggal, atau ada kondangan, ada yang beli kado, atau ada lahiran juga gitu ya Moms. Dan untuk pengeluaran kebutuhan sendiri itu masih sering lebih ya Moms, kayak beras. Terus belanja mingguan kadang-kadang masih ada lebihnya. Terus belanja bulanan juga pasti ada lebihnya. Terus jajan juga nggak seutuhnya habis 150.000 untuk jajan, dan untuk weekend juga nggak habis 300.000. Jadi masih ada sisanya, itu bisa untuk menabung lagi ya Moms ya. Dan yang paling utama dari semuanya ini adalah cara terbaik untuk hidup hemat dan tertata adalah dengan cara mengatur anggaran. Jadi semua pengen hidupnya tertata ya harus punya aturan anggaran ya Mom ya, harus tercatat rapi agar kita nggak meleset dari anggaran dan bingung, apalagi sampai untuk menghutang ya Mom ya. Jangan sampai deh kita punya hutang ya Moms.
Dan cicilan Mama El juga pengen banget menyelesaikannya. Semoga bulan-bulan ke depan udah nggak punya cicilan lagi ya Mams. Doain semoga Mama El juga terhindar dari namanya hutang ya Mams. Dan terima kasih untuk Mams, teman-teman dan semuanya yang udah mau nonton video Mama El sampai akhir. Dan jika berkenan dan video ini bermanfaat, boleh di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang udah subscribe jangan di non subscribe ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.